Ustadz, Ya, saya izin baca CV. Silakan. Boleh nggak, Ustadz? mudah-mudahan jodohnya si Neneng. Oh, Amin, Amin, Neneng, ya. amin, bener amin. Sok. Semua dosa kan Oh, sekarang abang dua-duanya. apa? Warung iya, pos ronda iya. Nanti ya. harusnya ada angkot abang di sini. Semuanya aja di sini, Neng. Ya siapa tahu atuh. Neneng, Abang, kok tiba-tiba kamu datang ke warung ini? karena sebenarnya Neng tuh pengen jajan. Karena Neng anaknya mie instan banget. Parah. Anak kosan kan bang, apalagi Iyalah. puasa. Ya pasti Indomie pilihannya. Cuman, setahu aku kamu tuh sibuk banget. Alhamdulillah bang, kan bayar kosan Neng mahal ya bang. Guys, Abang, berapa kosan lu sebulan? bang gara-gara abang Neneng dimarahin sama ibu Neneng. Pindah kosan dari situ gitu cenah. Masa kosan sebulan berapa? 7. 7 juta. 7 juta di dalam apartemen itu ya? Kosan. Kosan. Kosan tetap. Kosan. Iya. Masuk ke dalam ibu kos sudah masakin langsung. 7 juta. 7 juta udah ini ada tong setannya di dalam. Kan nyaman bang. Yang Tapi penting strategis. walaupun begitu Neng, umur udah 27. Masih Iya, belum Bang. nikah. Makanya tuh kenalin bang. Neng juga bingung mana ini teh puasa ya. Nanti kalau pulang gimana? Kan ada meren bang orang Padang. Namanya jodoh mah nanti akan ada. Iya kan nggak ada yang tahu. Ah, gua lagi pusing juga di sini pengen nyiapin hampers. Lu Hampers mau apa sih bantuin? bang kan masih lama lebarannya juga. Ya kenapa kan? Tapi kalau kita nyiapin dari sekarang kan bagus gitu hampers. Ih tapi Neng ada ide bang nih. Wah ini pasti lucu banget nih. Jangan digituin sih. Kalau menurut Neneng sih diam aja sih. Lucu banget sih. Coba Tapi kan ini coba lihat hampers apa? Aku katanya tidak sabar. punchline-nya ada dari Bang Pras. Remisi lagi Neneng. Yang Apa itu, Neng? pertama, Apa? Neneng punya ini bang. Ini contoh hampers nih. Ini udah kayak GTTA bang. Bisa dibeli di keranjang kuning. Oh ya tobat-tobat aja. Iya, yang tebak-tebak aja. Ini ada Hampers apa itu nih? tetap tenang walau THR habis. Jadi kayak harus pakai ini bang. Oh harus ini ya. Biar Tetap tenang walau THR habis. Oh walaupun gak dapat THR, ya udahlah taruh sini dah. Iya. Kita sabar dulu nunggunya. Oke. Terus satu. ada lagi bang. Wah apalagi dia. Apalagi dia. Apalagi Soalnya dia. sesuai briefingnya aja sih. Apalagi dia. Yang kedua, ini kan biasanya kita makan opor atau rendang. Ya Mana kan? coba liatin mana itu? Ini dia. Karena rendang, opor dan ketupat butuh ini biar sikat gigi. Biar sikat gigi. Oh, hampersnya Bener. sikat gigi. Gak kepikiran sama kita bikin hampers kepikiran, sikat kan? gigi ya. Nggak Karena suka kepikiran. makan opor. Iya. Sama ini langsung sikat gigi Di biar. luar kan, di Iya, luar otak betul. kita kan. Wah, Bener. bagus Yang sekali. terakhir, Bang. Iya. Yang terakhir ini Neneng udah biasa banget. Apa tuh, Neng? Soalnya Neneng biasanya kita tuh butuh tisu buat mengusap air mata buayamu. Gimana bang? Wah, air mata buaya mah nggak cukup segini. Soalnya Neneng kan penangkaran buaya. Aduh. Udah biasa lah bang sama buaya-buaya Jakarta, gitu, jaksel. Makanya kenapa lu nggak balik ke Garut aja sih? Nggak mau pulang ke Garut. Nanti Neneng kayak bingung, kayak ditanyain, kayak kapan nikah gitu-gitu. Wah, ini seru nih pembahasannya. Coba gua ke depan deh. Bener, tapi kayak Neneng ngerasa makin sini kok Sini, Neng. Duduk, Neng. tiap tahun Neneng ngerasa kayak kok teman-teman Neneng udah pada nikah gitu. Tiap tahun Neneng udah ditinggal nikah sama sahabat-sahabat Neneng gitu-gitu, Bang. Kalau puasa biasanya Neneng udah berapa tahun ini di mana? Puasa selalu di Jakarta karena kan mencari THR ya. Tapi lebaran pasti balik. Lebaran pasti pulang Neneng mah, Bang. Oh. Itu dia berat. Pokoknya
gimana bisa satu perjalanan ke Garut nih 3 hari lah, jangan 3 jam. Kenapa? Karena deg-degan. Ditanyain terus. Tapi Ya deg-degan, Allah. deg-degan, ditanyain kapan nikah gitu-gitu. Kita berharap sih Neneng ini bisa segera menikah ya. Amin. Iya tuh dah aja, tara ngomongin Abi. Aku cina bari mukbang. Hok abi mah rek make beureum we. Beureum ame mangkila. Aku baru mah kuasa siga parta. Atuh ece naon atuh? Naonnya, ieu ge koneng siga parta. Ping merenya. Punten, punten. Mangga. Bukan. Ini siapa ini? Kok bisa kalian kenalan? Ini teh, ini Bang. Ini teh ece aku ya. Soalnya kita punya kan geng ya. Kita Geng punya apa? Geng 1 2 3. Teteh sekuat. Tete sekuat. TTS. Pokoknya mah yang merantau dari Sunda yang tadinya mau jadi TKW tapi jadi anak Jaksel gitu. Pras, gimana kabar? Alhamdulillah. Pak Ustadz dari mana nih Pak Ustadz? Dari kajian. Kajian. Ada anak muda titip CV untuk cari jodoh. Oh cari jodoh. Ya. Wah pas banget Pak Ustadz. Di sini ada yang lagi stres Pak Ustadz. Dia sudah dikejar-kejar sama deadline pernikahan. Barangkali ada satu yang cocok buat Neneng namanya. Ah, nanti kita cari di sini, mudah-mudahan Oh. cocok. Mudah-mudahan cocok ya Pak Ustadz. Ada di situ ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah iya Pak Ustadz, Neneng juga bingung soalnya kayak kan Neneng mau pulang kampung sebentar lagi karena lebaran. Terus gimana Neneng teh nanggepin pertanyaan-pertanyaan yang Neneng juga nggak tahu jawabnya gimana. Kayak jodoh kapan, terus kayak mana calonnya lah. Itu mah tanya ke Allah bukan ke Neneng gitu. Neneng Masa suka- zaman sekarang masih susah cari jodoh? Kan tinggal diumumkan Oh iya. di iya. medsos. Oh gitu. Saya cari pacar. Saya siap cari suami, ciri-ciri. Ah. Ciri-ciri ini nih. Yang penting kita obrolin serius. Coba kita duduk dulu. Boleh. Silakan duduk Pak Ustadz. Silakan duduk Pak Ustadz. Oke. Nah, Jadi gimana masalah jodoh Pak Ustadz? cari jodoh itu memang ada 3 rahasia Allah yang tidak bisa dicampuri manusia. Artinya sudah pasti keputusan ada pada Allah. Itu pertama ajal. Ya, tiba saatnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Yang kedua rezeki dan yang ketiga jodoh. Nah, jodoh ini meskipun sudah ada ketetapan dari Allah tapi harus dicari. Namun demikian keputusan ada pada Allah. Cara mencarinya harus ada kriterianya. Kriteria mencari jodoh itu kata Nabi pertama lihatlah lijamaliha, lihat gagahnya, lihat cantiknya. Ini penting. Syukur-syukurnya itu Allah memberikan perasaan kepada seseorang itu rasa-rasanya setiap manusia tahu diri. Kalau dia punya angka 9, biasanya dia cari juga sekitar situ. 9, 8, 98. Nggak mungkin dia bisa perasaannya 15. Ya, biasanya makanya orang muka jodoh itu dekat-dekat saja. Ada yang selisih jauh. Ya, misalnya ceweknya cantik betul. Ya, cowoknya jelek betul. Tapi ternyata cowoknya Lu bilang kayak Ari Keriting ya? Enggak, Neneng mau bilang kayak ada tetangga Neneng gitu Pak Ustadz. tapi ternyata cowoknya punya prestasi istimewa. Misalnya, oh dia pengusaha, pemilik perusahaan. Betul, dia punya casing jelek tapi isi kuotanya tebal. Ya kan? Cakep, cantik penting tapi tidak boleh prioritas. Yang kedua keturunan, lihat keturunannya. Tapi kata Nabi tidak boleh juga jadi prioritas. Karena ada orang bapaknya Nabi justru anaknya pengkhianat, Nabi Lut. Ada juga bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga lihatlah kekayaannya. Allah tidak melarang perempuan ataupun lelaki mencari yang mapan. Ya, cari yang mapan. Supaya apa? Ada yang menjadi penopang ekonomi. Namun demikian kekayaan, kesejahteraan ekonomi bukanlah jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga.
Sebab kita melihat justru banyak orang yang mapan secara materi tidak bisa bertahan lama dalam rumah tangga. Kenapa? Karena mereka saling menghina. Ya. Kemudian yang keempat, utamakan cari agamanya. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kamu akan mendapat semuanya. Ya, untuk mendapat perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, agamanya pun baik, itu sepertinya 1000 perempuan belum tentu ada satu. Begitu juga lelaki. Maka kata Nabi, usahakan yang bagus agamanya. Begitu, Neng. Iya. Gimana kalau gini Pak Ustadz? Ada cinta sejati di dalam diri. Ya. Kita tidak bisa mencintai laki-laki lain lagi selain dia. Ya. Tapi saya menunggu kapan dia mengutarakan cinta itu kepada kita. Itu kayaknya yang tadi dari curhatin deh, Bang. Itu gimana itu Pak Ustadz? Kita sebagai perempuan menunggu jodoh kita Nah, tapi... iya. Ya, boleh perempuan itu menyatakan cinta. Oh, menyatakan cinta tuh? Boleh si perempuannya, tapi jangan vulgar. Pakai tim sukses. Oh, pakai tim sukses. Pakai tim sukses. Jadi kalau misalnya teh nanti keluarga Neneng nanya kayak kapan nikah, terus Neneng harus jawab apa tuh, Pak Ustadz? Bisa jawab kapan aja, yang penting sudah siap, ada calonnya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya calon dan memang itu masuk kriteria saya, bulan depan pun oke. Selesai lebaran oke, selesai masalah itu tidak masalah. Cuma yang jadi masalah kalau calon Bapak Ibu tidak sesuai harapan. Neng, saya berpesan kalau besok lusa ada calon dari orang tua dan itu kita anggap kriteria yang 4 tadi masuk standar, ya, meskipun tidak cinta, terima. Mudah-mudahan misalnya kesediaan kita menerima calon bapak karena ingin menyenangkan orang tua, ingin mencari ridha orang tua, mudah-mudahan dengan keikhlasan cari ridha orang tua itu sehingga rumah tangga menjadi bahagia. Oh, tapi satu lagi Pak Ustadz, kalau Ya. misalnya Neneng udah punya calon, ternyata calonnya menurut Neneng cocok sama kriteria Neneng, nggak cocok sama kriteria orang tua, gimana dong? Ya, disitulah kemampuan itu cinta, berat itu. kemampuan cinta untuk meyakinkan orang tua. Orang tuanya harus gimana tuh Pak Ustadz? Diyakinkan. Oh, Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tata. Sholat juga. Nah, sholat juga. Oh iya, betul. Oh iya. Jadi kalau sudah Neneng sudah meyakinkan ke orang tua apa kecemasannya mampu dipatahkan kecemasannya itu, saya kira orang tua pasti akan menerima. Umumnya orang tua mengatakan, "Nak, saya tidak kenal itu calonmu. Nak, saya sebenarnya belum bisa menerima calonmu, tapi saya lihat engkau sudah sangat mencintainya, engkau sangat Masya Allah. menyenanginya. Ibu bapak ridha." Biasanya seperti Masya itu. Allah. Amin, Ya. amin. Pak Ustadz, Ya, saya izin baca CV. Silakan. Boleh nggak Pak Ustadz? mudah-mudahan jodohnya si Neneng. Oh, Amin. Amin, Neneng, ya. Bener amin. Sok. Tahu nggak sok? silakan. Sudah banget Pak Ustadz. Masya Allah. Sudah banget Pak Ustadz. Masya Allah. Ajain nama orang Sunda, sok. Hah? Namanya? Sadana, CV-nya. Ya Pak Ustadz, kalau itu mah bukan solusi, malah tambah bikin Neneng frustasi. Aduh. Nenek. Biarlah saya yang menasehatinya dia. Saya akan menyusul sok punten. Saya sudah dapat yang kamu cari. Iya, Pak Ustadz, Silakan atur alhamdulillah. untuk buka puasa. Gimana Udah Pak balik Ustadz? nih. Ya. Gimana Pak Ustadz, masih frustration nggak ini Oce sana? Tapi tadi Neneng bilang frustasi. Iya, kan anak-anak zaman sekarang kayak overwhelming banget, kayak energinya habis gitu-gitu. Tuh kumaha dah kita mau udah jakso pisan kayak which is literally tuh sih. Iya. Ya Allah. Bahasa kalian. Kumaha tuh ah? Bukan gitu Pak Ustadz. Makassar saja. Pak Ustadz saya sudah bilang Ji, kita Makassar. Tapi apa aja yang bikin Neneng tuh frustasi Neng?
Apakah perasaan atau asmara atau pekerjaan? Kayak kalau sekarang mah pekerjaan alhamdulillah ya Pak Ustadz, Bang Pras. Tapi ya itu tadi Banyak ya pekerjaan kamu ya? Enggak. Terus? Paling ya itu tadi Pak Ustadz, karena kan usia Neneng teh udah 27. Awalnya Neneng kayak biasa aja, apa namanya teh, kalau belum dapat jodoh. Tapi makin kesini teman-teman Neneng juga udah pada nikah Pak Ustadz. Jadi Neneng teh kayak ngerasa gimana ya, kayak kehilangan orang juga kemarin. Karena aki Neneng yang paling Neneng Siapa? sayang tuh baru meninggal Pak Ustadz. Siapa? Jadi aki kakek. Oh kakek. Iya, Innalillahi. jadi kayak makin kayak bertubi-tubi gitu menurut Neneng, cobaan dari Allah teh gitu. Udah mah jomblo, terus Neneng ditinggalin orang yang paling Neneng sayang, Pak Ustadz. Lu selalu ditinggal orang yang paling lu sayang ya? Tapi gimana Pak Ustadz, kayak kalau misalnya kita teh harus mengikhlaskan kepergian orang yang kita sangat sayang di hidup kita. Ya, dengan ucapan alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Soal kehilangan itu, Neneng mungkin bagus baca-baca kembali sejarah hidupnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu bermula dari kaya raya. Kemudian Allah mengujinya dengan mengambil semua kekayaannya, bangkrut. Lalu datanglah iblis laknatullah Allah yang menggodanya ketika dia kehilangan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Tadi kau kaya, akhirnya dia ambil semua kekayaanmu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Tapi apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, saya sempat menikmati jadi orang kaya. Kekayaan memang titipan Allah. Sekarang Allah ingin mengambilnya, silahkan. Nah, yang kedua, setelah itu anaknya pun wafat. Meninggal anaknya, datang lagi setan. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah ambil, sekarang anakmu diambil. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu milik Allah, sekarang ingin mengambilnya, ya silahkan. Sudah itu sakit lagi, seluruh anggota tubuhnya kena. Sekarang istilahnya kedokteran penyakit kulit. Hancur seluruh badan sampai berulat badannya. Iblis datang lagi menggoda. Hartamu sudah habis, anakmu diambil, sekarang kamu lagi yang sakit. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Alhamdulillah sempat saya sehat. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Nah, kemudian ditinggal lagi istrinya, diusir dari kampungnya. Tapi Ayub tidak pernah kecewa, tidak pernah galau, tidak pernah update status. Di close friend. Ya kan? Close friend. Ya ampun, close friend di close friend lagi. Lu mau ngeliatin siapa sih sebenarnya? Ayub alaihissalam hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi kehidupan ini belajar bahwa dunia jangan simpan di hati, letakkan pada tempatnya, ya. Mantan letakkan pada tempatnya. Kemudian harta yang kita miliki jangan simpan di hati, simpan pada tempatnya. Punya mobil simpan di parkiran, jangan simpan di hati. Karena kalau dia simpan di hati, begitu kehilangan dan berdarah daging dalam hati, susah untuk hilang. Itu yang membuat biasa galau. Nah, ketika galau seperti ini, Neng, Allah kasih informasi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Bulan Ramadan ini jangan lewatkan. Banyak berzikir, ngaji, mengingat Allah, sholat lail, kalau sempat bikin komunitas, datang iktikaf di masjid bareng-bareng. Sudah itu minta kepada Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan orang yang dicintai punya keberanian untuk melamar. Padahal Neneng udah melakukan itu terus ya. Mana tuh? Tapi kan Pak Ustadz kayak biasanya ada 3 amalan yang tidak terputus. Pak Ustadz, ketika ketiga-tiganya ini kan salah satunya ada amal jariah, terus doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Ilmu. Kalau misalnya kan kemarin Neneng baru ditinggal sama kakek Neneng meninggal, terus sebenarnya apa sih doa yang paling tepat gitu untuk mendoakan kakek Neneng, Pak Ustadz? Ya, yang paling populer itu Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu tambah, ya Allah ampuni dosa kakek saya, terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang tadinya kebaikan yang dibawa cuma 10, kita minta ya Allah jadikan dia 100 juta.
lipat gandakan. Kemudian yang keempat, jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga.